subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Becelaung. Kali ini kita akan bercerita perjalanan saya dari Makassar ke Tangerang. Ini teman-teman, sebelum berangkat, jika melakukan perjalanan di masa pandemi ini, sebelum ke bandara harus menyiapkan surat keterangan COVID-19. Itu terserah dari klinik atau dari puskesmas. Yang jelasnya karena di penerbangan juga ada yang menyediakan biasa pemeriksaan, tapi itu kan biasa setengah jam baru ada hasilnya. Jadi alangkah baiknya kalau suratnya diurus memang pas di bandara sebelum check-in. Ini suratnya divalidasi terlebih dahulu, kemudian kita check-in. Nah, itu supaya mempermudah perjalanan teman-teman, karena siapa tahu pas tiba di bandara antre. Oke. Nah, ini kita sementara menunggu untuk boarding. Nah, ini sudah di dalam pesawat. Kita sudah ada di dalam pesawat. Nah, itu kalau dalam pesawat ini karena kita masa pandemi, silakan dibersihkan pakai tisu, disterilkan kursinya ya, buat jaga-jaga. Dan saat di bandara tadi, teman-teman jangan lupa menginstal e-hack, download dan install e-hack Indonesia, karena nanti di bandara kedatangan sampai di Tangerang, barcode-nya akan di-scan. Tapi kadang di bandara ada caranya untuk mengisi, dan di akhir video ini, di kepulangan nanti, saya akan perlihatkan cara mengisi e-hack Indonesia. Oke. Alhamdulillah, kita sudah tiba dengan selamat di Tangerang. Selanjutnya kita akan ke hotel pertemuan. Ini saya pesan juga untuk antar jemput dari bandara lewat Traveloka. Oke. Jadi teman-teman, kemarin ini sebelum berangkat saya pesan tiket lewat Traveloka pulang pergi. Kemudian untuk antar jemputnya saya juga pesan lewat Traveloka supaya kita cepat sampai, karena ini pertemuannya jam 8.30 dan ini sudah jam 7:30, jadi butuh waktu setengah jam ke hotel, kemudian check-in dan siap-siap. Ini pun saya check-innya early check-in, jadi saya nambah setengahnya di Hotel Horizon Grand Serpong. Untuk tiketnya tadi tuh saya pesan untuk 2 orang dewasa. Kemudian kalau yang untuk booking hotel, saya tidak lewat Traveloka, langsung telepon saja hotelnya, karena saat itu di Traveloka yang ada cuma untuk yang family, sedangkan saya hanya 2 orang, jadi saya langsung telepon ke hotel untuk reservasi hotel. Jadi jika teman-teman kayak situasinya seperti saya, tiba pagi sedangkan check-innya itu kan harus jam 12, jadi bisa menanyakan di pihak resepsionis bahwa bisa tidak early check-in pada saat tiba, karena kita kan tidak mungkin langsung ikut pertemuan, kita harus dulu mandi, ganti pakaian. Jadi tolong ditanyakan dulu di resepsionisnya bahwa bisa tidak early check-in dan berapa biayanya untuk early check-in seperti saya. Oke, kita akan turun dari pesawat dan siapkan untuk aplikasi e-hacknya. Di sini nanti
nanti akan diperiksa barcode-nya. Oke, dan selanjutnya lagi nanti kita ke perjalanan pulang. Oke guys. Oke teman-teman, ini perjalanan untuk pulang. Jadi perjalanan saya ini sehari semalam 31 sampai 1 September. Jadi ini kita setiba di bandara validasi kembali surat yang keterangan COVID. Kemarin di bandara Sultan Hasanuddin kan sudah divalidasi untuk keberangkatan Makassar, Tangerang. Nah besoknya saya pulang lagi jam 4 sore. Itu ndak bisa langsung check in, tapi harus validasi ulang kembali surat keterangan COVID-nya dari perjalanan Tangerang ke Makassar. Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, alangkah baiknya teman-teman berangkat ke bandara agak lebih cepat, karena siapa tahu pada saat validasinya itu antri, jadi itu bisa teratasi dan bisa tepat waktu boarding passnya. Dan jangan lupa isi kembali aplikasi e-hack-nya untuk yang pulangnya, karena sesampai di bandara kedatangan di Sultan Hasanuddin nanti itu akan di-scan lagi barcode-nya. Nah ini kita sudah ada di dalam pesawat dan siap-siap untuk lepas landas. Oke. Sambil menunggu penumpang lain merapikan bagasinya, saya mau berbagi sedikit untuk mengatasi kebosanan di atas pesawat. Ini kan saya pakai pesawat Batik Air. Di Batik Air itu ada fasilitasnya untuk hiburan. Nah nanti pada saat setelah lepas landas dan peringatan untuk melepas sabuk pengaman bisa dilepas, itu wifi-nya untuk Batik Air akan dinyalakan, diaktifkan. Nah di situ teman-teman bisa memilih hiburan apa yang ingin ditonton. Pertama-tama aktifkan dulu wifi teman-teman dan cari wifi-nya Batik Air, kemudian klik browser dan pilih bahasanya Indonesia. Kemudian ini kan iklannya akan muncul, silahkan ditutup. Kemudian pilih hiburannya. Ini ada beberapa, ada yang film, ada olahraga, ada untuk yang game. Jadi sesuaikan saja dengan minat teman-teman. Dan ini silahkan diisi jenis kelamin, usia, alamat emailnya, kemudian ada juga nomor telepon. Itu silahkan diisi semua dulu sebelum kita memilih aplikasi yang akan digunakan, maksudnya hiburan yang akan dipilih. Oke, kalau sudah selesai klik selesai. Kemudian ini iklannya muncul lagi, silahkan ditutup kembali dan kita lanjut. Karena saya ini kan sukanya nonton, jadi saya memilih tadi yang film. Ini ada beberapa filmnya, ada yang Hollywood, ada yang Bollywood, dan ada juga yang Indonesia. Silahkan disesuaikan selera teman masing-masing. Ini saya scroll jenis-jenis film yang ada di aplikasinya. Ini bisa mengatasi kejenuhan di atas pesawat bagian tidak bisa tidur. Seperti saya biasanya tidak bisa tidur di atas pesawat, jadi ini sangat membantu untuk mengurangi kebosanan di atas pesawat dan tidak terasa nanti kita sudah tiba di tujuan. Ini filmnya sementara saya pilih. Ini ada trailernya, sebelum dipilih bisa dilihat dulu trailernya yang mana film yang teman-teman sukai. Bisa juga baca
sinopsisnya terlebih dahulu sebelum memilih film yang kita suka. Nah, pada saat di perjalanan itu saya menonton film Indonesia, dan itu tepat waktu begitu saya mulai filmnya sampai dengan tiba di bandara, itu filmnya juga sudah habis. Jadi kayaknya filmnya itu rata-rata berdurasi 2 jam perjalanan antara dari Tangerang ke Makassar. Jadi begitu mau sampai, filmnya juga sudah habis. Jadi itu pas banget. Filmnya sudah bisa diakses dan terbuka. Kalaupun teman-teman ingin di full layar itu juga bisa, tapi ini karena saya masih pilih-pilih film dan cari-cari yang mana yang pas dan cocok dengan selera saya. Jadi teman-teman juga bisa melakukannya. Untuk mengisi hack, pertama-tama kita harus mendownload aplikasinya dengan cara masuk ke Play Store, kemudian ketik iHack Indonesia. iHack ini ada muncul, langsung diklik. Kemudian karena ini saya sudah download, makanya di sini buka. Kalau yang belum, pasti di sini tulisannya install. Oke. Buka. Kemudian masuk ke pengunjung, klik barcode-nya HAC. Kemudian pilih iHack Domestik Indonesia, pilih yang warna hijau. Kemudian tulis nama kayak ini, nama depan Siti, terus nama belakang Wahida, umur 38, jenis kelamin perempuan, Indonesia, terus nomor KTP. Ini yang sudah seperti ini sudah saya isi, ada tulisannya, saya sudah isi ini. Selanjutnya kita mengisi nomor kursinya. Ini kursinya diisi 27C. Kemudian klik selanjutnya. Nah, ini yang selanjutnya kita isi daerah kedatangan, khususnya kita dari mana. Kayak saya misalnya kemarin dari Banten, asal provinsinya, kemudian kota Tangerang Selatan, dari Serpong, kemudian alamatnya Hotel Horizon Grand Serpong. Kita klik alamatnya. Oke. Kemudian sudah ya, klik selanjutnya, dan ini ada keluhan saat ini demam, batuk. Kalau tidak ada, tidak usah, langsung submit. Kemudian klik barcode-nya. Nah, barcode-nya ini nanti yang akan di-scan pada saat di bandara kedatangan. Dan sekian, terima kasih, ikuti terus channelnya Becelau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.